Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Prolaksana dengan NPM 2115837. Dengan ini saya akan melakukan presentasi tentang materi siklus diesel. Saya adalah kelompok 2 termodinamika teknik, berasal dari kelas A, dengan menggunakan referensi jurnal yang berjudulkan Analisa Kinerja Mesin Diesel Berbahan Bakar Campuran Solar dan Minyak Plastik. Ya, ini merupakan anggota dari kelompok saya, kelompok 2, Denny Hidayat, dengan 211042, Rangga QG 211075, Reno Icisan 211076, dan saya sendiri udah Prolaksana 211060877. Ya, pengertian siklus diesel. Perbedaan siklus diesel dengan siklus yang lain terletak pada metode memulainya pembakaran. Campuran udara bahan bakar yang dikompresi ke suhu yang berada di bawah suhu penyalaan bahan bakar. Dan proses pembakaran dimulai dengan menembakkan busi udara dikompresi ke suhu di atas suhu penyalaan bahan bakar. Dan pembakaran dimulai pada kontak bahan bakar disuntikan ke udara panas dan busi diganti dengan injektor bahan bakar mesin diesel. Ya, ini merupakan gambar luarnya untuk gambar mesin diesel. Proses mesin diesel udara yang di, yang dikompresi selama langkah kompresi, menghilangkan kemungkinan penyalaan otomatis. Proses injeksi bahan bakar pada mesin diesel dimulai pada saat piston mendekati TDC, yaitu top dead center, dan berlangsung selama bagian pertama, power stroke. Proses pembakaran pada mesin ini berlangsung lebih lama. Karena durasi yang lebih lama ini menjadikan siklus diesel disebut juga siklus ideal. Siklus ini diawali dengan piston posisi di bawah, keadaan satu, kompresi pada tekanan konstan hingga keadaan 3 dicapai ekspansi secara isentropik. Ke keadaan 4, BDC. BDC bottom dead center, pembuangan kalor volume konstan menyelesaikan siklus dan mengembalikan udara ke keadaan awal. TDC adalah singkatan dari top dead center, titik tertinggi piston yang dapat dicapai pada selama proses pembakaran, dan BDC adalah bottom dead center, titik terendah piston yang dicapai selama proses pembakaran. Ya, ini diagram siklus dieselnya. Diagram satu, P, diagram PP, dan satu lagi diagram T per S. Diagram itu dimulai pada proses satu yang di bawah, yaitu kompresi sentropik, dan dilanjutkan ke proses 2-3. Selama proses 1, 2 ke 2, 3 itu ada terjadi proses adiabatis. Di proses 2-3 penambahan panas konstan. Setelah panas konstan ditambahkan, proses 3-4 adalah proses ekspansi sentropik. Setelah proses ekspansi sentropik terjadi, dilanjutkan dengan proses 4-1 yang kembali ke awal, yaitu penolakan panas volume konstan. Dan terus diulangi secara terus-menerus. Dari penelitian terdahulu di tahun 2015, diketahui minyak plastik dapat digunakan sebagai campuran bahan bakar premium pada sepeda motor, namun tidak diizinkan apabila diaplikasikan dalam jumlah banyak karena semakin banyak minyak plastik sebagai campuran premium. Maka nilai torsi dan daya dapat dihasilkan mesin sepeda motor akan semakin rendah sedangkan konsumsi bahan bakar akan semakin besar atau boros. Ya, metodologi penelitian yang digunakan adalah alat dan bahan. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental. Alat ukur yang digunakan adalah dinamometer hidrolik dengan unit instrumentasi TD144. Mesin diesel yang digunakan adalah merek tipe Robin Pujin Y23D dengan spesifikasi berikut. Motor diesel 4 tak, 1 silinder, langkah toraknya 230 cm persegi, volume langkah toraknya 60 cm, dimensi silindernya 70 mm, perbandingan kompresinya 1, torsi maksimumnya 10,5 pada 2200 rpm,
Daya engkol maksimumnya itu 3,5 kilowatt pada 3.600, putaran maksimum 3.600 rpm, posisi palpe overhead, waktu injeksi bahan bakar 23 TDC, berat 26 kilogram. Hasil dan pembahasan data penelitian ya dapat ditampilkan sebagai tabel berikut. Jenis bahan bakar 100 banding 0 ya hasilnya hasil pengujian perhitungan yang dilakukan uji konsumsi bahan bakar. Dari grafik hubungan torsi dengan putaran mesin diesel yang telah ditampilkan, terlihat bahwa kondisi putaran mesin 2.900 rpm hingga 350 rpm terus semakin besar seiring dengan semakin besar putaran mesin. Hal ini dikarenakan karakteristik sifat-sifat minyak plastik yaitu viskositas sejenis atau nilai kalor, angka setan, pas poin yang beredar dengan minyak solar. Hal ini tidak sesuai dengan karakteristik dari mesin diesel itu sendiri sehingga menyebabkan bahan bakar dengan campuran solar dengan minyak plastik akan lebih cepat terbakar lebih dini. Sebelum piston mencapai titik mati atas. Ya, ini merupakan siklus siklus mesin dieselnya. Mula-mula udara udara terhisap masuk ke dalam head piston. Setelah udara terhisap, lalu mesin akan melakukan langkah kompresi. Langkah kompresi tersebut menyebabkan udara naik ke suhu yang cukup tinggi sehingga memiliki daya yang cukup untuk mendorong kembali piston ke bawah yang disebut langkah usaha. Setelah piston didorong kembali ke bawah, maka akan menyebabkan gaya yang membuat piston dapat mendorong udara tersebut kembali keluar. Dan udara yang keluar tersebut adalah daya yang dihasilkan oleh mesin diesel agar mesin diesel itu dapat bekerja. Ini adalah hasil data penelitian tabel. Terlihat konsumsi bahan bakar pada campuran solar dengan minyak plastik 88% per 12 menunjukkan perbedaan konsumsi bahan bakar yang signifikan dibandingkan campuran solar yang lainnya dengan 85 per 15% dan 82 per 18%. Hal ini dilakukan pada pembebanan 1 kilogram. Torsi yang dihasilkan jauh lebih besar pada kondisi putaran yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa mesin bekerja lebih ringan sehingga suplai energi bahan bakar lebih sedikit, namun dapat menghasilkan daya yang besar. Maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan adalah minyak plastik dapat digunakan sebagai campuran bahan bakar solar untuk mesin diesel dengan daya yang dihasilkan cukup baik, terutama pada kondisi putaran tinggi dan beban besar. Namun presentasi minyak plastik yang digunakan tidak boleh terlalu banyak, dengan kata lain hanya sebagai zat aditif atau sebagai penambah. Ini merupakan link referensi jurnal yang kami pakai dan memiliki judul analisa kinerja mesin diesel berbahan bakar campuran solar dan minyak yang telah saya sebutkan di awal tadi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata kesalahan atau kata-kata yang menyinggung, kata-kata kurang sopan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.